Bapa, kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau yang sudah menyerahkan anakmu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. 2000 tahun yang lalu lebih Tuhan, Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal, anak yang sudah ada di dalam kerajaan surga, sudah menerima segala sesuatu kenikmatan, tapi Kau serahkan itu semuanya Tuhan, buat kami manusia ciptaanmu Tuhan. Untuk anakmu yang tunggal saja Engkau mau menyerahkan, karena pengorbananmu, karena cintamu buat manusia. Kami sangat percaya Tuhan, adalah sesuatu hal yang sangat mudah kalau Engkau mengubahkan malam menjadi siang, kalau Engkau mengubahkan beban menjadi berkat. Itu adalah perkara yang sangat-sangat mudah untuk Kau lakukan. Lebih mudah Tuhan daripada Kau menyerahkan anakmu yang tunggal. Anakmu yang tunggal saja Kau serahkan, apalagi untuk mengubahkan hanya untuk menolong manusia. Kami sangat percaya Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang mau menolong kami. Dan kami sangat percaya bahwa seluruh dunia dan termasuk Indonesia dan kami semua yang pada malam hari ini mendengar firman Tuhan, pada malam ini diberkati, kutuk menjadi berkat. Dan kami sangat percaya Engkau sanggup mengubahkan siang menjadi malam maupun malam menjadi siang. Bagimu perkara yang kecil Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Saat ini ya Bapak, bagianmu untuk berbicara kepada kami dalam menghadapi apapun yang saat ini kami hadapi. Tuhan, saat ini kami mohon roh pengertian yang daripadamu, untuk kami mengerti Tuhan, menangkap firman-Mu dengan benar. Dan Engkau yang menerjemahkan untuk kami, sampai kami boleh mengerti ini firman buat kami. Dan kami, iman kami tumbuh, iman kami timbul, dan kami menangkap semua apa yang Kau janjikan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Siapkan hati kami, beracaralah Engkau pada kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami semua yang streaming, dimanapun juga kami berada. Kami percaya Kau dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Saudara, hari ini pada saat saya mempersiapkan ini, tiba-tiba Tuhan tuh berbicara kepada saya tentang waspada. Saya itu jadi bingung, apa ya Tuhan yang Engkau maksudkan dengan yang Engkau katakan kita harus waspada. Saudara, kalau seorang waspada itu pasti tidak tidur, betul enggak? Pasti tidak ngantuk. Kalau seseorang itu ngantuk, itu nggak bisa waspada. Karena namanya waspada, mata harus melek dan memperhatikan sungguh-sungguh. Itu namanya waspada, betul? Nah, hari ini Tuhan katakan dalam menghadapi waktu-waktu yang saat ini ada, mengenai segala sesuatu itu kita harus waspada. Nah, seringkali kalau saudara dan saya dikatakan waspada, kalau cara tangkapan kita itu negatif, yang kita tangkap itu salah. Nah, tapi kalau saudara dan saya menangkapnya dengan benar apa arti waspada, saudara akan melakukan dengan teliti. Dan saudara di dalam ketelitian, saudara akan bisa menilai mana yang bagus dan mana yang tidak. Ya. Tapi kalau saudara sudah mulai dipengaruhi dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, itu kita sudah mulai tidak fokus. Sudah mulai cara tangkap kita itu sudah berbeda. Ya. Bagaimana kita memakai kacamata kita. Saudara, persiapan apa yang harus kita lakukan? Kita akan baca sama-sama di dalam Efesus pasal yang kelima. Kita mulai baca ayat yang ke-15 ya. Ini sangat berbicara kepada kita dan saya percaya ini akan memberkati saudara dan semuanya. Efesus pasal yang kelima ayat 15. Firman Tuhan mengatakan begini. Karena itu
perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ya, kita akan bahas ayat demi ayat supaya kita bisa mengerti apa sih yang dimaksudkan dengan waspada itu. Yang pertama, Tuhan katakan memperhatikan dengan seksama bagaimana saudara dan saya hidup. Memperhatikan dengan seksama, ini waspada namanya. Jadi kalau saudara memperhatikan dengan seksama itu tidak sambil lalu saja, ya. Kalau saudara hanya melihat sepintas, itu nggak bisa kita katakan bahwa saudara dan saya itu memperhatikan dengan seksama. Kalau orang memperhatikan dengan seksama, saudara akan melihat sampai teliti, ya. Ini apa, warnanya apa, kenapa seperti ini, sampai kita itu benar-benar mengerti. Itulah yang namanya kita itu harus melakukan dengan seksama. Bagaimana saudara hidup, bukan memperhatikan sesuatu hal yang kita lihat, tapi memperhatikan bagaimana kita hidup, bukan orang lain hidup. Seringkali saudara dan saya itu memperhatikan orang lain hidup, tapi tidak memperhatikan bagaimana saudara dan saya hidup. Tuhan mengatakan, nak, sekarang koreksi diri. Ya, dari mana kau diambil? Koreksi diri. Dan dikatakan bagaimana memperhatikan dengan seksama, bagaimana saudara saya dan saya itu hidup saat ini, ya, saat ini dalam keadaan yang kita lihat dalam negara kita seperti ini. Nah, kita harus perhatikan bagaimana kita hidup. Dikatakan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu enggak mikir, ya. Orang bebal itu pikirannya enggak bisa arif. Kalau orang arif itu bijaksana, melakukan segala sesuatu dengan bijaksana dan memandang segala sesuatu dengan benar. Saudara, dengan keadaan yang seperti ini, ya, di mana semuanya hampir dikatakan separuh lockdown, ya. Semuanya dikatakan kok menujunya keturun, ya. Kok kita rasanya kok tidak pernah naik, ya. Saudara, kalau saudara hanya melihat keadaan seperti orang bebal, yang saudara lihat, wah ekonomi kok keadaan seperti ini, ya. Lalu kalau saudara mulai memikirkan, aku kok jadi begini, ya. Sedikit rasanya batuk aja ketakutannya udah luar biasa, ya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Saudara, kemarin ada seorang yang cerita dengan saya adalah begini. Dia punya adik kena corona, ya. Dia punya adik kena corona dan sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Nah, dia takut karena dia bilang, kemarin, jadi misalnya hari ini masuk rumah sakit, kemarin tuh saya tuh baru jalan sama dia, kata dia gitu, ya. Saya kemarin itu baru makan sama dia. Itu ketakutannya luar biasa, ya. Sampai dia mengakibatkan emahnya jadi sakit karena ketakutan, ya. Sesudah itu dia merasakan, aduh kepala saya kok pusing, ya. Nah, terus tiba-tiba dia merasakan tenggorokan saya kok sakit, ya. Jadi segala sesuatu itu sampai ada ilmu gadoknya tuh, ya, dicocok-cocokkan. Sebenarnya dia nggak apa-apa, sehat-sehat aja gitu. Nah, karena apa? Jalan pemikirannya bebal. Tapi Tuhan katakan, engkau harus punya jalan pikiran yang arif. Nah, saudara, saya percaya saudara dengar ada kabar yang mengatakan bahwa ada seorang yang benar-benar pinter banget dikatakan,
bahwa dia itu bisa membuat Zoom apa namanya itu sampai keuntungannya 66 triliun. Dengar nggak? Dengar nggak? Nah, kok bisa semuanya pada turun kok dia bisa naik sih? Loh, orang keuntungan miliaran itu sering gitu ya. Kalau triliunan kok saya, ya ini nggak tahu ya. Mungkin saudara sudah sering dengar ada ratusan triliun gitu ya. Ini kok sampai 66 triliun. Wow, triliun loh. Nolnya 9. Bener kan triliun nolnya berapa sih? 11. 12. Wow. Wow. Belum pernah lihat loh saya uang triliun nolnya 12. 9 pernah lihat gitu ya. Ini triliun. Kok aneh ya gitu. Dalam keadaan yang seperti itu sekarang ini kok bisa ya ada orang naik sampai 66 triliun. Hanya menemukan yang namanya Zoom katanya. Sekarang banyak yang make. Banyak yang make karena apa? Nggak boleh ketemu sih. Ya kan? Dengan tidak boleh ketemu kita satu sama lain. Ayo kita pakai Zoom. Nanti bisa kelihatan mukanya satu-satu. Wow. Semua pakai. Sampai mendadak menjadi kaya. Saudara, itu seperti membalikan keadaan buat Tuhan. Yang begitu aja Tuhan bisa lakukan. Masa sih saudara dan saya tidak diperhatikan? Amin. Percaya dalam keadaan apapun Tuhan sanggup mengubahkan gelap menjadi terang. Amin. Kutuk menjadi berkat. Beban menjadi apa? Buat Tuhan itu sesuatu hal yang sangat-sangat mudah. Oleh karena itu dikatakan beberapa hari yang lalu saya itu mulai berdoa gini, Tuhan, akhir tahun Engkau tuh kasih kita 2 senjata. Satu perlindungan, satu adalah Yesaya 60. Loh, yang seperti saya pakai ini. Ini promo sedikit dari Harry ya. Kalau dilihat bagus kan, pertama kali saya lihat baju ini, apa nggak keramaian tah mama pakai kayak begini nih. Saya sebetulnya pertama kali nggak begitu suka kan, ramai pisan gitu. Tapi sesudah saya pakai, kok bagus juga ya. Ya, kalau mau beli itu sama Heri itu, saudara boleh beli sama Ibu Ina supaya ada sebagian yang dipakai buat sekolahan katanya. Nah, saudara ini terus kembali laptop ya. Saudara, saya ingin sampaikan saat pertama kali Tuhan kau kasih 2 senjata ya. Satu perlindungan Mazmur 90. Sekarang kenyataan perlu itu, senjata itu perlu ya. Tapi yang satu itu Yesaya 60 isinya terang, lawatan, tuaian, berkat ya kan. Lah kok tambah gini keadaannya? Gitu. Betul enggak? Kadang-kadang kan kita, loh ini dapat ini kok tambah begini keadaan Indonesia. Lalu Tuhan katakan, nak, loh kalau aku beri itu pasti enggak aku akan genapkan. Saya percaya pasti. Tunggu, semua ada waktunya. Oh Tuhan, aku percaya. Semua ada waktunya. Dan saya yakin semuanya akan mengalami Yesaya 60. Amin. Jadi percayalah ya. Harus hidupnya arif. Ya. Perhatikan hidupmu kata Tuhan. Harus arif. Arif itu benar-benar bijak. Artinya gini. Saat ini memang peraturan pemerintah seperti ini. Ya jangan macam-macam lah ya. Jadi jangan nongkrong ya, yang biasanya selalu nongkrong di kafe, sekarang ini kafe lagi pada tutup ya karena tidak ada yang nongkrong. Wis pokoknya arif dalam kehidupan ya. Makan, aduh biasanya aku tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu makan di restoran, sekarang ya wis mangan ning omah bae ya. Apa ada abon, ada telurnya cimpek
Ya kan? Masih banyak yang bisa kita makan ya. Ada Indomie masih ada. Seperti tadi si Freddy bikin nasi goreng, enak nasi gorengnya ya. Jadi belajar kita itu bisa melakukan segala sesuatu. Sofi yang biasa tidak pernah ke dapur, sekarang ke dapur bikin empon-empon ya. Saya bilang ini yang gak pernah dilakukan. Karena biasanya tiap hari mereka berdua itu gak pernah di rumah. Rasanya saya bilang gini, ini orang kok gak pernah betah di rumah gitu. Dari pagi sampai dur malam tuh pergi. Datang bentar lagi pergi lagi. Ini sekarang di rumah terus bikin pon-pon saudara. Jadi semua itu ada waktunya ya. Nikmati segala sesuatu. Belajar buat arif dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi segala sesuatu. Amin. Nah, bagaimana caranya sih kita itu akan melihat yang dinamakan firman Tuhan, kita belajar dari Daniel. Ya. Daniel itu orang Yehuda. Ya. Dari kerajaan Yehuda. Suatu saat karena mereka memberontak kepada Tuhan, apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar, itu lambang daripada Raja Babel, kekacauan. Itu merebut akan Yehuda. Saudara perhatikan. Lambang kerajaan Yehuda itu lambang adalah termasuk seperti saudara dan saya. Yaitu umat pilihan Tuhan. Yaitu umat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Itu Yehuda. Kenapa sampai bisa direbut oleh kekacauan? Kenapa sampai bisa direbut oleh Babel? Karena apa? Karena dia meninggalkan akan Tuhan. Ini perhatikan dalam hidup saudara. Hidup saudara adalah hidup yang dikatakan orang yang dikasihi. Orang yang diprioritaskan. Orang yang dibedakan. Tapi saat saudara dan saya mulai meninggalkan Tuhan. Mulai meninggalkan Tuhan dan mulai merasakan dalam hidup. Aku mau berdiri dan bergantung kepada kekuatanku sendiri. Seperti yang dialami oleh Yehuda. Apa yang terjadi? Kekacauan akan timbul dalam rumah tanggamu. Ya. Kalau kita sudah mulai mementingkan diri sendiri. Kekacauan akan timbul di dalam rumah tanggamu. Terjadi pertentangan antara suami istri dengan anak dan sebagainya. Ada damai dalam keluarga. Kenapa? Ada kekacauan. Ada Babel masuk. Ya. Saya berdoa saudara. Kita belajar hari ini tentang yang dialami oleh Daniel. Dengan kekacauan itu masuk dalam kehidupan Yehuda. Kerajaan Yehuda. Dikatakan semua ditawan. Saudara akan menjadi tawanan daripada kekacauan. Tapi di tengah-tengah kekacauan tergantung dari pribadi demi pribadi. Di tengah semua orang Yehuda yang ditawan, masih ada beberapa orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, dalam kekacauan apapun juga di dalam negara kita saat ini, dunia saat ini, kita ada di dalam kekacauan. Seperti Daniel hidup di Babel. Kita hidup dalam kekacauan pandemi saat ini. Tapi ada orang-orang yang dibedakan. Jikalau saudara tetap mengerti hidup arif dan waspada. Ya. Apa yang dialami oleh Daniel? Kita lihat di sini. Dalam ayat yang 5. Ayat yang keempat terlebih dahulu. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Yang pertama kali mulai di brainwash pikirannya. Ya. Saudara, kalau dalam menghadapi akan kehidupan saat ini itu tanpa sadar pikiran kita tuh di brainwash. Dengan apa? Sosmed. Ya, apapun kita terima terus ini yang inilah, berita ini, berita itu, berita ini. Betul enggak? Itu kekacauan. Mengacaukan pikiran kita. Nah, di brainwash
Itu yang dialami oleh Daniel. Ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka anggur yang biasa diminumnya. Santapan setiap hari, pelabur setiap hari dari santapan raja. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, dikatakan namanya Raja Nebukadnezar. Ini raja kekacauan. Otomatis makanannya kacau semua, bukan? Ya. Semua santapannya adalah santapan yang kacau. Ya. Sekalipun menarik. Saudara, saat ini kalau kita lihat. Seolah-olah kita itu dibawa dan ditarik kepada sesuatu hal yang seperti menarik. Tapi sebetulnya itu mengakibatkan hidup kita jadi kacau. Karena hidup di dalam kerajaan Babel, di dalam kekacauan. Tapi seseorang yang namanya Daniel dikatakan di dalam Alkitab. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Tergantung. Engkau mau terus hidup kamu diisi dengan mensos, ya, dengan berita-berita hari ini meninggal. Oh, di sini ada begini, di situ ada begini. Jadi saya takut ini. Itu semuanya kekacauan yang mengacaukan hidupmu. Ya. Kalau kita terus makan makanan yang santapan-santapan yang dihidangkan, itu akan membuat hidupmu tambah kacau. Ya. Tapi belajar, ya, waspada dan hidup arif. Seperti Tuhan katakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hendaklah engkau memilih hidup arif. Seperti yang dialami oleh Daniel ini. Ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Lalu yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-16. Mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, bagaimana cara mempergunakan waktu yang ada? Ya. Kita belajar tetap dari Daniel. Daniel sudah tahu, aku tidak mau menajiskan diri. Telingaku, pikiranku, makananku, mulutku. Ya. Makan makanan yang bergizi. Tidak mau mulutku dipakai untuk makan makanan yang tidak bergizi. Yaitu makanan-makanan yang tidak berguna. Nah, terus diisi dengan apa? Daniel mengisi dengan mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, saat-saat ini tidak ada cara lain. Ya. Kita bersyukur banyak di rumah. Jangan banyak. Saya tidak melarang saudara nonton TV. Boleh, ya. Tapi setiap kali kamu nonton, doa dulu sama Tuhan. Tuhan, ini mana yang baik, mana yang tidak. Sebab kalau tidak, saudara tidak dapat berita. Ya. Tapi harus benar-benar diseleksi. Karena itu adalah makanan santapan Babel. Kalau kita mendengar dan banyak mengisi hidup kita dalam perkara-perkara yang tidak benar. Tapi kalau saudara tiap-tiap hari, ya, mendengar suara Gracia, ya, mendengar berita-berita yang benar dari firman Tuhan, itu akan membangun rohanimu. Ya. Nah, ini yang dipilih oleh Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Gak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk tetap berdoa. Mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun rohaninya. Ya. Saat-saat ini saudara, membangun rohani
itu akan membuat saudara tidak takut di dalam menghadapi apapun. Karena saudara, kita harus tahu karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Lalu yang ketiga dikatakan, jangan bodoh tetapi mengerti kehendak Tuhan. Apa sih sebenarnya yang dikehendaki Tuhan? Ya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yesaya 61 ayat 8 dan 9. Ini yang dikehendaki Tuhan. Ya. Ini firman sangat berbicara kepada saya dan saya ingin sampaikan kepada saudara. Karena ini janji Tuhan untuk saudara dan saya hari ini. Ya. Ada janji yang luar biasa kita terima dari Yesaya 61. Ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan begini. Ini yang Tuhan mau. Jangan bodoh tapi harus mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh tapi harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau bodoh itu bagaimana? Bodoh ya ini, lah ini saat ini zamannya kayak gini. Sudahlah kita nggak usah mikirin yang macam-macam bla 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 bla. Tapi itu bodoh. Tapi kita harus ngerti kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Karena supaya semua janji Tuhan akan menjadi milik saudara dan saya. Apa janjinya? Ayat 8. Sebab aku, kata Tuhan, mencintai hukum. Kita saat ini tidak tahu mengapa harus terjadi dengan semua kejadian yang ada. Tapi kita tahu ini adalah reka-reka dari beberapa oknum yang ingin mencapai sesuatu seperti Tuhan. Seperti Lucifer. Saya mulai memikirkan Lucifer itu kurang apa sih sebetulnya ya. Dia sebagai malaikat yang selalu menari, menyanyi, nyembah Tuhan, dekat tata Tuhan. Di antara semua malaikat, dia itu malaikat satu-satunya yang bisa dekat sama hadirat Tuhan. Tapi kok masih kurang puas? Nah, orang-orang yang merasa dirinya selalu kurang puas, nah itu yang akan dipakai iblis akhirnya. Sampai ingin menguasai dunia. Nah, kita kena imbasnya. Enggak apa-apa. Satu perkara kita tahu. Tuhan katakan hari ini. Sebab aku Tuhan itu mencintai hukum. Artinya hukum itu begini saudara. Kalau namanya hukum itu ada keadilan. Ya. Yang salah disalahkan. Yang benar dibenarkan. Ada keadilan. Itu namanya hukum. Dan Tuhan sangat mencintai hukum. Dikatakan aku ini sangat mencintai hukum. Artinya kalau kamu salah ya tak hukum. Kalau kamu benar aku mau menerima sesuatu. Nah, demikian juga Tuhan akan mengadili akan dunia ini. Dengan hukum yang ada. Ya, lalu dikatakan. Dan membenci perampasan dan kecurangan. Lihat, Tuhan itu membenci kecurangan dan perampasan dikatakan. Ya. Jadi buat setiap orang yang melakukan seperti itu ada hukumnya. Tuhan itu adil. Dia berdaulat atas dunia ini. Dan saya yakin semua ada hitungannya buat Tuhan. Nah, semua ada hitungannya. Ya. Lalu dikatakan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Oh, ya. Saudara tahu kalau upah tepat itu pas tanggal, pas terima duit. Nah, itu tepat namanya ya. Seperti kita bayar listrik. Kan, ya, setiap tanggal 20 kudu bayar. Kalau gak bayar langsung putus. Ya. Nah saudara dikatakan aku akan memberikan upahmu dengan tepat. Setiap saudara itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku bayar upahmu dengan tepat. Setiap pemain musik, setiap penari, setiap multimedia, siapapun juga yang melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki.
pas dan cocok di hatinya. Tuhan katakan, aku membayar upahmu dengan tepat. Amin. Amin. Jadi enggak usah takut saudara. Ya. Dan dikatakan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ini yang sangat menyentuh hati saya. Oh Tuhan, berarti perjanjianmu dengan saya bilang, dengan anak-anak Tuhan. Itu bukan sekedar perjanjian yang dapat dibatalkan. Tapi perjanjian yang abadi. Abadi itu perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Saudara harus katakan dalam diri saudara, Tuhan terima kasih. Ada perjanjian abadi antara engkau dengan saya. Ya. Dan perjanjian ini adalah perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Kamu mau batalkan sekalipun tidak bisa. Ya. Karena ini abadi. Everlasting untuk selama-lamanya. Ya. Apa sih perjanjiannya? Seluruh perjanjian Tuhan itu abadi. Makanya saya yakin Yesaya 60 yang dijanjikan buat saudara dan saya pasti jadi buat saudara dan saya. Karena ini merupakan perjanjian abadi antara dia dengan kita. Saudara mungkin merasakan kok seperti ini, gak usah takut, gak usah khawatir. Upahku akan diberi dengan tepat. Saudara, saya hari-hari ini karena banyak rada nganggur gitu. Jadi kalau sore saya itu ke balkon belakang rumah saya. Saya tuh dulu pernah dikasih tempat kursi malas sama Pak Thomas ya. Saya tuh bingung tak taruh di mana ya. Sementara ini selalu tak taruh di ruang tamu. Tapi setelah kejadian ini tak taruh di belakang baik. Nah, jadi saya taruh di belakang saudara. Di belakang di beranda ada belakang. Saya kalau sore itu leyeh-leyeh di situ sambil menikmati kursi malesnya dari Pak Thomas. Saya itu ngelihat. Nah, apa yang saya lihat saudara? Tuhan tuh mulai membukakan perkara-perkara yang sangat sederhana, yaitu tentang burung gereja, saudara. Saya lihat burung gereja ini kira-kira jam 4-an lah. Burung gereja mainan terus. Saya bilang, burung gereja itu kok nggak mikirin corona ya? Saya gitu ya. Loh, sungguh loh. Ini lagi ribut-ribut corona, dianya seneng-seneng aja tuh. Ya, nggak pakai baju, ya radok hujanan, ya ora flu. Bener loh, saudara. Saya tuh mata saya itu dibuka sama Tuhan. Tuhan kau tuh luar biasa ya. Masih bercengkerama satu sama lain. Lari ke sana, lari. Ya, terbang maksudnya. Balik lagi di situ ya. Saya pikir rumahnya di mana sih ini. Gitu ya. Jadi saya tungguin sampai jam 6 saudara. Tak tungguin terus. Saya pikir ini kemana ini. Kalau sudah jam 6 ini pada kemana gitu. Benar saudara, setelah redup gitu ya. Kalau pulang itu ternyata mereka itu berkawan. Jadi dia duduk di situ dulunya dia sendirian. Terus nggak tahu tuh ngomong apa, pokoknya ya begitulah ngomongnya burung gitu ya. Terus tiba-tiba sekitar 5:30 itu pada kumpul. Pada datang tuh, loh kok tadi cuma satu sekarang banyak gitu. Nah, sudah sekitar jam 6 kayak ada pemimpinnya. Begitu pemimpinnya pergi, biar semuanya pergi. Habis gak ada. Tak pikir kemana ya? Saya juga gak tahu kemana. Kemana dia sarangnya saya juga tidak tahu. Tapi pokoknya gak ada aja. 6:30 sepi. Sudah gak ada burung yang terbang lagi. Ya. Saya mulai berpikir, Tuhan ini burung gak ngerti corona ya, aku bilang. Gak mikirin corona. Gak mikirin dia makannya bagaimana. Ya. Itu nanti sebentar lagi kalau hujan gede, itu sarangnya bagaimana. Siapa tahu masih punya anak yang masih kecil di dalam sarang. Kok gak mikir ya? Seneng aja gitu rasanya. Seperti firman Tuhan katakan. Nak, kenapa sih kamu mesti khawatir dengan adanya masalah-masalah seperti ini? Kamu lihat burung di udara tuh. Kamu gak ngasih makan kan? Seneng-seneng aja tuh.
dipeliharakan Tuhan. Sampai sehelai rambutmu yang jatuh, itu tanpa seizin Tuhan gak bakal jatuh. Saya bilang, Tuhan, ampuni kami sebagai ciptaanmu ini ya, yang suka mengeluh ya, dalam menghadapi apapun. Sedangkan burung yang seperti itu, saya banyak belajar dari burung kemarin. Saya sampai bilang, Tuhan, luar biasa banget ya Engkau itu. Tidak pakai sakit. Saya belum pernah dengar ada burung gereja pileren gitu. Ya. Ya, luar biasa saudara. Saudara lebih dari burung. Amin. Gak usah takut, gak usah khawatir dalam segala sesuatu. Karena ada perjanjian kekal. Hidup saudara bukan karena apa yang saudara lihat. Tapi percaya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kita dikatakan mempunyai perjanjian abadi dengan saudara dan saya. Saudara, baik yang saudara saat ini mendengar streaming, dimanapun juga saudara berada, percaya ada perjanjian abadi antara saudara dengan Tuhan. Dan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Amin. Ya. Lalu perjanjiannya apa lagi? Ayat ke-9 dikatakan, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Keturunan kita akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Mana mungkin keadaan seperti ini, anakku gak bisa apa-apa ini. Jangan mikir itu, ada perjanjian kekal. Amin. Ada perjanjian kekal. Buat Tuhan itu perkara yang sangat mudah. Mengangkat anak kita menjadi orang yang sangat terkenal di antara bangsa-bangsa. Ada perjanjian kekal. Tidak usah takut. Sekalipun saudara, anak saudara itu kurang pinter, tidak usah takut. Ya. Tuhan sanggup membuat dan mereka-reka semuanya itu untuk menjadi perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Aduh, bukan sekedar anak loh, sampai cucu kita. Tuhan jamin dengan perjanjian kekal. Amin. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Katakan sebelahnya, kamu orang yang diberkati Tuhan. Keturunan orang yang diberkati Tuhan ya. Keturunan orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya hari ini mendapatkan ini, saya katakan Tuhan terima kasih banyak. Ya. Ada perjanjian kekal sampai dengan anak dan cucu kita. Ya. Ada sesuatu hal yang luar biasa hanya karena kita percaya saja. Ya. Percaya, tidak usah mikirin macam-macam. Percaya, maka Tuhan akan melihat sesuatu hal yang luar biasa banget akan menjadi milik saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, hari ini saya enggak lama-lama khotbahnya ya, tapi saya sangat percaya ini sangat memberkati saudara dan saya. Amin. Saudara, saya ingin sampaikan juga ya, kita sudah rekaman untuk hari Jumat ya. Saya sangat mengharapkan saudara yang sudah menerima dan saudara yang belum, saudara minta kepada radio, mana sih deklarasinya gitu ya. Saudara tidak harus hari Jumat. Saudara bisa lakukan hari Sabtu. Saudara bisa lakukan hari Minggu. Saya merasakan harus biarlah selama 3 hari. Yaitu masa Jumat Agung, masa persiapan Paskah dan sampai masa kemenangan. Kita kelilingi kota kita. Ya. Kelilingi kota kita dan kabupaten. Ya. Sampai kita merasakan ada kemenangan yang luar biasa terjadi dalam kota kita.
dan untuk Indonesia. Saudara, saya berharap kok misalnya ada yang sudah diwajibkan ya, tapi bukan berarti yang tidak diwajibkan itu terus yang akurat diperintah sama Ibu Nani. Diperintah sama Tuhan saja. Ya. Pada saat kau merasakan aku akan melakukan hal itu, lakukan sendiri. Ya. Hanya ada pembatasannya. Ya. Satu mobil ngajak yang lain tidak boleh lebih dari 4 atau kalau pakai kijang boleh 5, di belakang tambah 1. Ya. Jangan terlalu banyak. Ya. Dalam ruangan, dalam mobil jangan terlalu banyak. Doa deklarasi. Percaya, saya sangat yakin bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu akan mempunyai dampak yang luar biasa. Sampai Yesaya 60 menjadi kenyataan, Mazmur 91 akan menjadi kenyataan. Amin. Jadi saya berdoa mendorong saudara, ayo ngajak yang lain. Ya. Yuk kita berdiri buat bangsa dan negara kita. Amin. Ya. Kita akan berdoa saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri.